otak kita tuh sebenarnya lebih banyak mencerna itu, gambaran secara visual. Santri masuk ke pesantren itu secara umum perlu dipahami gitu. Mhm. Karena apa? Mereka biasanya di rumah itu dengan segala yang ada gitu disediakan oleh orang tuanya. Masuk pesantren itu dengan segala harus serba mandiri, baik mempersiapkan kebutuhannya maupun juga memecahkan masalahnya. Bukan masalah aturannya yang banyak, tapi kurangnya pemahaman esensi dari aturan tersebut. Jadi untuk apa aturan itu diadakan? Nah, santri itu kurang memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Yayasan semua, selamat datang kembali di Circle Ramadan, berbagi cerita, motivasi dan juga inspirasi bersama. Nah teman-teman Sobat Yayasan semua, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial lagi nih teman-teman. Hari ini kita sudah bersama dengan namanya Ustadz Ube atau Ustadz Rahmat Hidayatullah. Biasanya santri memanggil akrab Ustadz Ube ya Ustadz. Iya, betul. Jadi Ustadz Ube ini adalah ketua pengasuhan putra teman-teman. Pun juga alumni angkatan ke-20 ya Ustadz ya? Ke-20. Hingga sekarang setelah lulus mengabdi dan menjadi ketua pengasuhan putra. Gimana Ustadz? Hari ini kabarnya baik Ustadz? Alhamdulillah, kabar hari ini diberikan nikmat yang baik gitu ya, baik sehat rohani maupun jasmaninya. Semoga dalam bulan Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan ya Ustadz ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah Ustadz, hari ini kita mau nanya-nanya nih tentang Ustadz nih. Kan Ustadz sekarang sudah menjadi ketua pengasuhan putra ya Ustadz ya. Iya. Pasti selama mendapat amanah tersebut telah banyak pengalaman yang didapat dong ya pasti. Tapi sebelumnya Ana pengen tahu juga nih teman-teman juga mungkin pengen tahu kira-kira cerita Ustadz ketika menjadi santri Ustadz, dari kelas 1 di Pondok Pesantren Al Ihsan hingga sekarang telah menjadi ketua pengasuhan putra, gimana ceritanya Tad? Kalau diceritain mungkin tidak akan habis sehari 2 hari bahkan sebulan ya. Ya, benar, Karena pengalaman itu kan sebuah guru yang sangat luar biasa. Tentunya banyak yang memberikan pengalaman positif maupun negatif bagi saya. Namun singkatnya, salah satu pilihan dulu gitunya masuk pesantren tuh yaitu salah satunya ingin lebih baik lagi gitu. Berarti kan dari awalnya ada perasaan saya tuh kurang baik. Nah, jadi motivasi saya masuk pesantren itu ingin lebih baik sebenarnya. Jadi sebelumnya ada perasaan saya tuh kurang baik. Di kelas 1 mungkin saya termasuk santri yang baik juga. Karena 1 tahun itu saya tidak pernah melakukan pelanggaran. Adapun melakukan pelanggaran cuman 1, itu di bagian kebersihan aja. Sisanya nggak ada. Lanjut 2, 3, 4 itu tuh masa pencarian jati diri gitu. Di mana mulai mengenal teman dengan berbagai macam latar belakang yang menemukan satu frekuensi gitu ya. Kemudian 5-6 itu titik baliknya. Titik balik dari pengalaman pencarian jati diri kelas 2, 3, 4 gitu. Nah, di kelas 5-6 itu sebagai waktu titik balik sehingga diminta juga untuk mengabdi di pondok, melanjutkan pengabdian di pondok gitu. Tentunya banyak hal baik dari pengalaman organisasi maupun pengalaman di madrasah gitu ya. Nah, yang jadi titik balik itu tentunya di pengalaman di KOPPM-annya. Oh, gitu. di KOPPM. Ketika menjadi pengurus Ustadz ya? Ketika jadi pengurus, alhamdulillah waktu itu kebagian jadi bagian keamanan gitu. Dari awal dilantik sampai akhir, alhamdulillah juga tidak diturunkan atau diresapel. Kemudian diamanati juga di akhir tahun itu di kelas 6 diberikan amanat juga untuk jadi ketua angkatan gitu. Nah Ustadz, ketika Ustadz menjadi santri nih Tad, Iya. Kan sekarang posisinya Ustadz menjadi ketua pengasuhan putra ya Tad ya? Betul. Ketika Ustadz menjadi santri, Ustadz kira-kira Ustadz termasuk santri yang perlu dipahami nggak Ustadz? Yang perlu diperhatikan atau dipahami posisi Ustadz seperti itu?
Tentunya saya termasuk santri yang perlu dipahami gitu. Masuk. Tentunya Mm-mm. ya karena mungkin udah bukan masalah pribadi lagi ya, tapi umumnya gitu. Santri masuk ke pesantren tuh secara umum perlu dipahami gitu. Mm-mm. Karena apa? Mereka biasanya di rumah itu dengan segala yang ada gitu disediakan oleh orang tuanya. Masuk pesantren itu dengan segala harus serba mandiri, baik mempersiapkan kebutuhannya maupun juga memecahkan masalahnya. Dan Mm-mm. mungkin saya juga termasuk orang yang perlu dipahami di waktu itu gitu. Banyak celah yang mana hingga akhirnya saya tuh apa ya, ketika kurang dipahami ya saya melakukan tindakan yang melanggar aturan pondok Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah kan emang peraturan di pondok tuh emang cukup banyak ya Ustadz ya kalau bisa Betul. dilihat tuh. Kira-kira kalau menurut Ustadz atau pandangan atau mungkin pengalaman Ustadz sendiri ya, Ya. kira-kira yang membuat santri itu sulit atau susah untuk mengikuti peraturan-peraturan di pondok tuh faktornya gara-gara apa tadi kira-kira? Salah satu faktornya yaitu tentang bukan masalah aturannya yang banyak, tapi kurangnya pemahaman esensi dari aturan tersebut. Jadi untuk apa aturan itu diadakan? Nah, santri itu kurang memahaminya. Mungkin kelas 1, kelas 2 itu tidak terlalu banyak melanggar karena ada rasa takut gitu. Takut Benar. dihukum, takut apa? Karena masih ada masih baru ya, suasananya baru gitu. Nah, kemudian 3, 4, 5 ke atas tuh biasanya mereka udah hafal lapangan sehingga mencari-cari tadi pengalaman. Mm-mm. Nah, salah satunya juga yaitu menjadi faktor santri kenapa melanggar tuh yaitu dengan intinya Pengen ada pengakuan. pengen ada pengakuan validasi gitu dari Mm-mm. temennya. Misalkan taruh si A itu dia dengan label dulunya itu orang yang aktif gitu. Nah, tapi ketika di pondok dia itu tidak terlirik. Nah, hingga akhirnya Mm-mm. di seiring berjalannya waktu menemukan teman yang satu frekuensi, merasa diakui. Nah, kemudian di temannya itu tuh nanti yang bisa membawa dia apakah melanggar atau enggak. Temannya melanggar ya dia Oh pasti iya. ikut melanggar. Mm-mm. Kalau misalkan circle-nya itu dengan yang baik ya bakal ikut dengan yang baik. Tadi mungkin ya salah satunya untuk mencari validasi sebenarnya, mencari bahwasanya ini teh saya gitu. Oh iya benar-benar. Zaman santri itu. Ya mungkin saya usah juga waktu dulu gitu melanggar tuh karena oh punya temen dan nyaman dengan temen ini. Ternyata temennya tuh yang banyak melanggarnya, ikut melanggar gitu. Benar-benar. Ketika di titik balik tadi 56 saya bertemannya dengan yang baik gitunya, saya pun ke bawah baik gitu. Gitu. Berarti emang kalau kita ya dimanapun juga ya Ustadz, bukan di pondok aja, emang lingkungan tuh penting ya tadi ya. Penting Untuk lingkungan tuh. Jadi bahkan dari segi pendidikan tuh gitu kan salah satu faktor yang terbesarnya tuh selain keluarga dan sekolah adalah lingkungan yang membentuk lingkungan. diri kita tuh gitunya. Kalau misalkan eh setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah suci gitunya, kemudian Hmm. orang tuanya yang menjadikan dia tuh nanti ke depannya seperti apa. Iya Nah, ada benar. juga salah satunya tuh faktor lingkungan. Di madrasah mungkin baik, Hmm. di rumah mungkin ketika pulang baik. Hmm. Tapi di luar itu bergaul dengan yang kurang baik gitu ya. Nah, itu bisa membentuk karakternya. Jadi itu sangat penting juga lingkungan tuh mendukung faktor kesuksesan kita gitu. Emang sepenting itu ya, kita juga harus bisa Penting. memilih lingkungan ya Ustadz ya. Betul. Circle pertemanan Ya. ataupun ya teman-teman yang keseharian kita kan, kita setiap hari pasti yang paling sering bertemu itu sama teman sendiri kan Ya. Ustadz ya. Jadi emang harus bisa apa ya, menyaring lah ya, menyaring teman kita gimana, karena mau gimana pun juga kita pasti akan ikut ke bawah kan sama Ya. teman-teman kita kayak gitu. Nah Ustadz, kira-kira dari dulu nih waktu Ustadz santri sampai sekarang, kira-kira menurut Ustadz ada gak guru Ustadz atau ya guru kiai atau siapapun itu yang benar-benar berpengaruh di hidup Ustadz sampai sekarang bisa kayak gini Ustadz ketika santri? Tentunya kalau untuk role model gitu ya, guru yang berpengaruh itu banyak gitu. Banyak. Bagi saya pribadi terutama almarhum Pak Kiai Haji gitu ya. Kemudian walaupun almarhum Pak Kiai Haji itu tidak belajar atau tidak mengajar ke kelas gitu ya, tapi secara individualnya, secara ininya Pak Kiai Haji itu memberikan contohnya yang sangat luar biasa gitu. Salah satunya salah satu contoh dulu ketika
ada hujan besar gitu ya. Nah, kondisi pondok tuh waktu itu berantakan karena hujan angin gitu. Nah, Pak Kiai Haji itu langsung mengumpulkan semua santri di masjid. Langsung Dikumpulin semua santri di masjid. Kemudian ada bagian bersih lingkungan yang waktu itu dipanggil sama Pak Haji dan diberikan istilahnya dipuji depan semua santri karena ketelatenan beliau membersihkan pondok gitu. Tidak mengenal hujan atau apapun itu gitu kan. Nah, dari sana tuh ternyata menjadi sebuah penyemangat bagi santri yang lain. Jadi peduli terhadap kebersihan tuh gitu. Jadi langsung memberikan contoh dan itu dari almarhum Pak Kiai Haji Muhammad. Kemudian almarhum Pak Kiai Dede Rohanda gitu ya. Itu saya juga keajar sama beliau gitunya. Gimana untuk disiplinnya. Kalau dari beliau tuh disiplinnya, mau acara segede apapun atau acara sekecil apapun pasti beliau tepat waktu. Karena untuk tepat waktu itu kan tentunya harus mempunyai kesiapan ya. Iya benar. Nggak gampang orang tuh untuk berdisiplin tepat waktu. Mungkin saya juga sekarang masih agak telatnya banyak gitunya. Tapi itu sebagai role model ketika tepat waktu jadi bisa spare waktunya tuh sambil nunggu gitu ya acara dimulai. Bisa sambil ngoreksi apa aja kebutuhan yang kurang. Oh ini ada yang kurang, ini yang kurang. Jadi bisa selesai. Kemudian banyak juga gitunya baik dari pengasuhannya. Waktu itu kan pengasuhannya Ustadz Dian Hadiansah, kemudian Ustadz Aib Saifuddin, Ustadz Usep. Itu memberikan role model atau figur yang baik gitunya dari segi disiplin, pengasuhan dan lain sebagainya. Jadi otak kita tuh sebenarnya lebih banyak mencerna itu gambaran secara visual. Jadi dilihat langsung. Kemudian keduanya melalui hikayat atau cerita. Nah, baru setelah itu nanti banyak pelajaran pun yang kita cerna atau kita dapatkan dari membaca atau pelajaran di kelas. Tapi yang bakal ngepek banyak itu dari contoh. Contoh ya tadi. Kemudian yang paling ininya tuh mengena tuh dari hikayat cerita gitu. Iya benar. Ustadz yang ini cerita masa lalunya kayak gimana, Ustadz yang ini cerita masa lalunya kayak gimana, sehingga termotivasi bagi kita juga pengen Ustadz seperti itu gitu ya. Nah, tidak jarang dulu waktu saya masih santri baru dikumpulkan oleh Ustadz tuh memberikan motivasinya lewat cerita gitu. Dan itu ternyata ketika sekarang dibaca gitu ya beberapa artikel gitunya bahwasanya metode lewat bercerita itu sangat efektif. Efektif ini. Sangat efektif untuk membangun kepribadian seseorang, terutama anak-anak dalam masa perkembangan. Jadi cerita-cerita positif itu sangat efektif ternyata. Itu mungkin tentunya banyak model-model guru-guru saya zaman dulu yang memberikan inspirasi ataupun motivasi bagi saya. Gitu. Ya, pasti emang setiap orang tuh pasti ada apa ya? Ada sosok ya di dalam dirinya tuh ada sosok yang membuat dia tuh bisa bertahan hingga saat ini dan menjadi seperti ini. Ya, pasti gitu. ada latar belakang yang mendorong hal tersebut. Nah, Ustadz, kira-kira ini kan Ustadz sudah menjadi ketua pengasuhan putra nih sekarang. Kira-kira perasaan Ustadz sekarang ketika dulu tuh ditegur ya tadi ya waktu santri. Dulu ditegur. Nah, apa sih perasaan Ustadz yang sekarang Ustadz rasakan ketika harus menegur? Karena kan dulu kalau bahasa Arabnya kan menjadi maf'ul ya, yang menjadi yang dikenakan. Sekarang harus menjadi fa'il yang melakukannya gimana tadi? Tentu perasaannya itu kita harus disebutnya tuh harus relevan dengan sekarang. Jadi kalau mengikuti ego dulu tentunya sama sekarang beda jauh gitu. Ketika saya ditegur dulu melakukan pelanggaran, ditegur dengan keras gitu ya, dengan apa gitu, dengan nasihat hukuman gitunya. Itu yang merubah kita untuk tidak melanggar lagi. Nah, ketika saya sekarang negur, tentunya saya juga berkaca pada diri saya sendiri gitunya. Oh, dulu saya juga ditegur tuh karena supaya tidak melanggar. Nah, sekarang saya negur pun jangan berlandaskan emosi. Gitu. Karena kalau berlandaskan emosi nanti kita hanya dapat capeknya aja. Kita negur penuh dengan emosi, dengan amarah gitunya. Itu hanya mendapatkan capeknya aja. Ya udah, kita tegur sesuai aturan pondok tadi dengan niat supaya anak ini berubah. Gitu ya, sebagai sebuah wasilah teguran ini tuh biar anak tuh berubah, tidak banyak melanggar. Karena kalau tanpa ada teguran, tanpa ada aturan gitu ya, ya bablas semuanya. Bablas, gitu. Lepas semuanya. Perasaannya ya tentu
eh gimana ya, kalau kadang suka eh pengen dibilang pengen ketawa ya pengen ketawa gitu. Pengen ketawa masuk di sini tuh jadi ya dulu guys saya melakukan kayak gitu ya. Iya, Tapi bener. nggak sampai ke gininya gitu ya. Mhm. Tapi sekarang kenapa melakukan hal seperti ini tapi berlebihan Iya. gitu. Nah, itu yang menjadi saya tuh semakin sini semakin terus belajar. Oh, iya. Tentunya untuk dalam menegur anak gitunya. Beda tentunya dengan menegur dengan cara yang dulu Mhm. untuk anak sekarang tuh. Gitu mungkin. Ya benar-benar. Nah, Ustadz, kalau dari sisi Ustadz sendiri nih, Ustadz supaya bisa memahami mereka kan pasti harus ada pendekatan dulu dong dengan Iya, santri. Kira-kira kalau dari cara Ustadz sendiri, cara pendekatan bagi santri zaman sekarang gitu ya, Ted ya. iya, Kan sekarang tuh apa ya, santri-santri berarti anak Gen Z ya. anak Gen Anak Gen Z. Z, anak Gen Alpha kan. Itu pasti beda apa? Beda sifat lah setiap itu kan. Kira-kira pendekatan yang Ustadz sendiri lakukan kepada para santri kayak gimana tuh? Kalau untuk melakukan pendekatan tuh kita harus mempunyai 1000 cara gitu. Harus punya 1000 cara. Nih ya, karena untuk memahami seseorang itu tentunya berbeda-beda gitu. Mm-mm. Ada orang yang ekstrovert, ketika kita ajak bercerita dia mengeluarkan semuanya. Mm-mm. Ada orang yang introvert justru ketika kita ajak bicara apapun dia masih enggan untuk berbicara, hanya seadanya aja gitu ya. Mm. Tentunya yang dia diambil garis besarnya, kita harus mencari sebuah kesamaan dulu. Oh iya benar. Ya, dia sukanya apa, main bola ya kita bahas bola Mhm. gitu ya, sampai nanti dia merasa aduh satu frekuensi Nah, bahasanya gitu ya, satu garis dengan saya gitu ya, satu pemahaman. Nah, hingga akhirnya ketika kita dekati dia bakal lebih dekat gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak punya banyak cara, susah. mm. Kadang lewat diajak bercerita, atau mungkin kadang diajak makan bareng, atau mungkin ya kita juga ngemodal lah, ngeluarin uangnya buat neraktir gitu Iya. ya. Karena pernah baca satu artikel juga, ketika anak laki-laki itu diajak makan gitu, dia bakal lebih gampang diajak komunikasi gitu. Mhm. Ya akhirnya nggak jarang gitu saya ngajak jajan anak santri gitu, Mhm. hingga akhirnya tahu permasalahannya. Itu untuk pendekatan-pendekatan tuh tentunya nggak bisa kita patok dengan satu cara gitu. Karena Mhm. kalau dengan satu cara beda-beda, Oh iya pasti. beda-beda semuanya gitu. Tentunya harus kita tuh banyak wawasan juga gitunya. Nah, Mhm. ini yang jadi menarik bagi saya pribadi ya di sekarang tuh. Untuk memahami santri sekarang yang disebut dengan Gen Z gitu Gen ya, Z ya. atau Gen Alpha. Nah, tentunya kan media meluas sekarang, Mhm. banyak medsos, Mhm. banyak apa. Tentunya kita juga harus banyak wawasan. Dan salah satunya tuh saya tuh bakal banyak menekuni bidang-bidang tertentu. Salah satunya agar satu frekuensi. Anak yang suka bola berarti saya harus mendalami informasi tentang bola. Ah iya iya benar. Hingga akhirnya saya punya satu kesukaan, yaitu nonton Persib. Mhm. Mhm. Kemudian sebagian anak ada yang suka anime, saya juga harus nonton anime Oh. supaya nanti ketika sharing tuh enak Iya gitu ya. benar-benar. Kemudian anak ada yang suka misalkan drakor, saya nonton drakor Mhm. sama. Anak sukanya musik, saya harus tahu musik, harus paham. Mhm. Nah tadi gitu, jadi untuk sebagai bekal nanti ketika kita itu berdialog dengan anak gitu, Mhm. mereka ngerasa wah udah satu frekuensi nih, dan itu bisa lebih gampang untuk Mhm. melakukan pendekatan gitu. Mhm. Berarti emang kita gitu khususnya eh sebagai pengurus atau pengasuh gitu kan. Ya, Emang harus kita yang memasuki dunia mereka ya tadi ya. betul, Dan kita gak bisa memaksakan mereka melihat dunia kita kan. betul, Emang kita yang harus memahami mereka, kita juga yang harus melihat dalam pandangan mereka itu. Jadi kan emang benar ya tadi ya, setiap orang tuh sifatnya beda-beda, terus juga kesukaannya beda-beda. Dan kalau memang kita mau berlaku secara rata, ya berarti kita dong yang harus merubah diri kan. betul. Nah itu yang jadi sebenarnya yang jadi kadang bukan capek ya, istilahnya beberapa momen gitunya. Kadang saya tuh suka merasa ketika nggak pas dengan situasi kita gitu ya. Mhm. Ada anak yang bercerita yang kita tuh anggap sepele gitunya, Heeh. tapi dah mungkin bagi anak itu berat justru. Iya Nah benar-benar. makanya ya kita harus masuk dunia mereka gitu. Mhm.
kalau mereka masuk dunia kita ya susah. Mau gimana pun juga dunia kita kan udah dewasa gitu ya, udah pemikirannya gimana, ya mereka kan masih anak-anak. Mau gimana pun juga masih santri, perlu bimbingan, perlu asuhan. Ya gitu kita masuk ke dunianya. Walaupun itu hal-hal receh misalkan ya, sering saya mendengarkan cerita-cerita hal receh dari santri, saya dengerin we, nikmatin gitunya. Nikmatin. Kadang melepas baju saya sebagai pembimbing atau ustadz, saya berbau dengan mereka bercanda gitu, supaya tadi mereka tuh merasa tidak ada sekat untuk berinteraksi dengan saya gitu. Karena kalau ada sekat kan canggung. Tentunya ini juga dari beberapa pengalaman. Karena yang membentuk itu ternyata pengalaman tuh benar sangat berpengaruh tuh. Jadi dulu ada santri yang enggan dekat gitu. Nah karena mungkin saya terlalu kaku gitu ya, ada permasalahan saya langsung cut, saya hukum, saya apa gitu, tajir, kasih hukuman. Tapi sekarang lebih ke preventif, sayanya lebih ke pencegahan sebelum itu terjadi. Karena kalau udah terjadi ya mau gimana gitu ya, pelanggaran udah terjadi. Nah ini mah gimana caranya si anak itu tidak melanggar lagi, atau ada yang melanggar satu tapi yang lain enggak, hingga akhirnya diambillah preventif tadi dengan kita dialog, kita bercanda, main-main, ya kadang bercerita, kadang ngasih arahan, kadang apanya, tentu harus beragam, jangan satu. Ya, itu emang salah satu kewajiban kita juga ya Ustadz ya, Iya. sebagai mungkin menjadi kalau bisa dibilang orang tua kedua bagi para santri ya Ustadz ya. Betul. Juga kakak kelas atau abang lah kalau di Iya. cowok ya, kayak abang buat apa, tempat untuk bercerita, tempat untuk mengeluarkan keluh kesah gitu kan. Karena ya pasti santri juga pasti punya ceritanya masing-masing Iya. ya Ustadz ya. Nah bayangin misalkan gini, kan di pondok tuh aturannya sudah jelas ya, tidak boleh pacaran. Iya benar. Tapi ada santri yang curhat ke saya, suka ke perempuan. Sedangkan di satu sisi saya tuh emang kita tuh di pengasuhan tuh emang saklek, pacaran tuh nggak boleh sama sekali gitu ya di pondok tuh. Tapi di satu sisi santri itu tuh pengen bercerita gitunya. Dia suka ke orang perempuan, santriwati gitu ya. Nah tentunya kita bukan berarti malah marahin dia, enggak. Saya justru dengarkan. Oh sukanya ke siapa, ke sini. Nah di akhirnya bercerita baru saya kasih arahan. Jadi di pondok tuh ada aturan nggak boleh kalau pacaran tuh, karena pacaran tuh melanggar aturan. Nanti efeknya bakal begini. Jadi kalau kamu suka cukup kagumi aja gitu, jangan sampai nanti kamu malah ikut melanggar, karena nanti kan dosa juga gitu ya. Benar. Nah jadi lebih ke sana gitu arahnya. Jadi apa ya? Jadi sebelum santri tersebut belok arah, jadi diluruskan Iya, kembali. diluruskan dulu. Diluruskan Jadi kembali. kita juga nggak jarang menerima curhatan dari anak-anak gitu ya. Ya kayak tadi kan di satu sisi aturannya nggak boleh pacaran, tapi kita kayak mendengarkan dia suka ke siapa gitunya. Karena kan apalagi di masa anak-anak tuh masa perkembangan, masanya pubertasi gitunya. Dia lebih istilahnya eksplorasinya lebih banyak gitu, hingga suka lawan jenis atau apanya, kita mengarahkan gitu. Di aturannya sudah jelas, tapi tadi kita dampingi juga gitu. Oke, emang ada caranya tersendiri ya Ustadz ya. Nah Ustadz, kalau bagi santri yang ngelanggar nih tadi, kan peraturan sudah jelas dan juga sanksinya juga sudah jelas. Betul. Ketika melanggar ini maka dihukum seperti ini, ngelakuin itu dihukum seperti itu. Nah kira-kira Ustadz, ketika menegur atau menghukum ya, supaya tidak melukai secara fisik ataupun batin kan. Biasanya kalau fisik kan memang mudah lah, soalnya kan bisa ditahan secara visual, bisa terlihat nih kalau misalnya melukai secara fisik. Nah yang biasanya terjadi kan melukai secara batin ya Ustaz, atau ke hati atau perasaan seperti itu. Kira-kira cara mencegah hal tersebut terjadi kayak gimana tadi? Satu, mendapatkan pelajaran gitu ya di kampus gitu, kemudian mengaplikasikannya juga, mengambil dari surat atau dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Nuh. Nabi Ibrahim ya? Nabi Ibrahim. Nah ketika Nabi Ibrahim kan sudah lama tidak mempunyai anak, kemudian dikasih keturunan Nabi Ismail dan Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Nah di sana ada ungkapan yang bagus gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak langsung menyembelih Nabi Ismail,
Tapi Nabi Ibrahim bertanya dulu pada Nabi Ismail, lalu bagaimana pendapatmu? Iya benar-benar. Gitunya kata Nabi Ismail, laksanakan perintah Tuhan gitu ya, perintah Allah tuh laksanakan. Nah, jadi ketika saya menghukum tuh nggak langsung taruh satu kasus gitu ya, ada anak yang kabur, saya panggil, botak ya, karena aturannya udah jelas, kemudian bersihkan WC. Enggak, karena kalau gitu kita nggak tahu latar belakang dia kenapa kabur. Nah, kita ada dialog dulu, kenapa kamu kabur? Lagi pusing banyak pikiran Ustad, apa pikirannya? Taruh ada masalah di rumah gitu ya, ibu saya lagi sakit, bapak saya lagi sakit, saya kepikiran. Nah, di sana kita arahkan dulu gitu ya, betul gitu ya, ibu kamu lagi sakit, bapak kamu lagi sakit, kamu tuh harus menjenguk apa, tapi kenapa enggak dengan cara baik-baik, bilang ke kita gitu, nanti kita izinkan. Nyata takutnya nggak diizinkan, jadi saya ngambil kabur. Ya udah nggak apa-apa untuk saat ini, tentunya kita maklumin, tapi tetap aturan harus dijalankan. Jadi lebih enak, jadi nggak langsung to the point untuk ngehukum gitu. Kalau langsung to the point ngehukum tadi tanpa tahu latar belakang, justru itu yang melukai anak. Atau mungkin malahan kata-kata kita biasanya yang berlebihan tuh. Kamu kabur, emang kamu nggak dididik, nggak apa gitunya. Si anak kan jadi merasa saya tuh ada masalah, kabur juga gitunya, dan bingung ngecurahin ini ke siapa. Ke kakak kelas yang nggak deket gitu ya, bagi beberapa orang, ke ustadz juga nggak deket gitu. Akhirnya saya ngambil jalan ini supaya saya tuh bisa tenang dulu ngelihat ibu bapak saya tuh di rumah. Udah tenang, saya juga balik lagi ke pondok. Kan itu kan ngedumel gitu ya dalam hati. Nah, kalau ada dialog tuh setidaknya mereda emosi tadi. Karena untuk emosi tadi itu kan misalnya nggak keluapin. Jadi justru malahan ketika sudah dibotak tuh kalau nggak terluapkan emosinya, ada bahan kabur lagi. Di rumah ada masalah, di pondok ada masalah, kabur lagi gitunya kemana. Nah, tadi salah satunya mungkin dengan berdialog. Iya. Jadi ketika santri melanggar, tidak hanya memberikan hukuman aja gitu tadi kan, jadi si santri juga pasti merasa, oh ternyata emang saya diperhatiin, kita istilahnya bantu juga jalan keluarnya gitu ya. Nggak sedikit kita tuh berkomunikasi dengan orang tua juga. Ketika sudah tahu permasalahan anaknya, Bu atau bapak, anak ibu kemarin kabur dari pondok tanpa izin dengan alasan seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan jalan keluarnya seperti ini? Nanti orang tua juga komunikasi dengan kita. Baik Ustadz, misalkan setuju kalau jalan keluarnya seperti itu gitu. Nah, kemudian anaknya juga kita kasih pemahaman bahwasanya tetap kamu itu salah gitu ya. Jangan sampai kamu tuh berpikir pendek, kabur, atau berpikir pendek ngeruksak apa gitunya. Banyak kan vandalisme di pondok Iya tuh, benar-benar. coret-coret atau apa, meluapkan emosi gitu ya, tanpa ya itu tadi kita main hukum aja gitu, tanpa kalau udah tahu pada kita juga pasti ada hati kecil karunya juga ya gitu ya. Ya kita masih gede gini bisa mecahin masalah, mereka masa anak-anak gitu ya. Untuk mecahin masalah itu tentunya perlu bimbingan. Ya, benar. Berarti emang harus apa ya, jangan, kalau bisa dibilang jangan langsung main hakim sendiri gitu juga. Betul. Kan Stan? Harus mengetahui dulu latar belakangnya, kemudian nanti kita udah tahu latar belakangnya, kita ambil saran, kesimpulan untuk sarannya gitu ya. Open masalahnya kayak gini, bagusnya seperti apa ya, misalkan pemecahannya harus dikomunikasikan ke orang tua, kita komunikasikan. Atau oh ini mah tindak lanjutnya saya harus tembusin nih ke pimpinan, kita tembusin gitu ya ke pimpinan. Jadi nanti ada komunikasi yang jalan gitu, tidak kita pecahkan sendiri. Bahkan anak pun juga bakal merasa adil gitu. Adil, saya melanggar, saya nerima dihukum karena saya juga dikasih jawaban atas permasalahan saya gitu. Nah Ustadz, jadi emang gitu ya Tad ya. Harus bisa memahami juga, harus bisa melihat latar belakang. Nah ini ada kesinambungan nih Tad. Kan Ustadz juga berarti pasti udah bisa memahami nih ya Tad, latar belakang kayak gimana, udah tahu caranya lah seperti itu Tad. Kira-kira ini ada relasi gak Tad, ada sambungan gak Ustadz, kenapa sekarang Ustadz lanjut S2 kan, terus Ustadz memilih jurusan psikolog, kira-kira ada gak apa kayak kesinambungan antara hal tersebut, kenapa Ustadz memilih jurusan tersebut? Nah, yang perlu diluruskan gitu ya,
Sebenarnya saya tuh bukan ngambil S2-nya psikolog gitunya, Oh, tapi bukan. ngambilnya bimbingan konseling Islam Oh. gitu. Jadi kalau psikolog itu kan sebuah keilmuan gitu ya, Mm-mm. memahami kejiwaan gitu Mm-mm. ya, karakter seseorang. Nah, jadi lebih ke preventifnya, pencegahannya itu di bimbingan konseling Islam. Oh. Mm-mm. Jadi turunan dari psikolog juga sebenarnya. Jadi bimbingan konseling tuh turunan dari psikologi, sosiologi sama antropologi. Nah, Benar. tentunya saya ngambil jurusan tersebut gitu ya, itu ada relevansi gitunya, ada kesinambungan dengan kepengasuhanan. Mm-mm. Karena sekarang zamannya sangat beda dengan zaman dulu gitu ya. Mm-mm. Jadi tadi dengan sekarang tuh dengan waktu Ustadz kecil, Ustadz tidak mengenal namanya generasi Ustadz apa. Disebutnya apakah milenial gitu ya, Mm-mm. ataukah Gen Z gitu ya, atau Alpha gitu ya. Bahkan sekarang ada yang baru lagi generasinya. Kita tidak mengenal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu tentunya yang paling besarnya itu adalah media Media. gitu ya. Mm-mm. Hingga akhirnya sekarang banyak media yang mengupload tentang kesehatan mental Iya, benar. gitunya. Dengan adanya media sekarang lebih banyak serba instan. Mm-mm. Kita itu istilahnya tidak perlu ke pasar, tapi pasar yang nyamperin kita. Kita tinggal duduk, buka aplikasi, kita mau belanja apa, datang langsung gitu ya Mm-mm. barang-barang. Nah, relevansinya itu sama gitu ya, ketika saya di pengasuhan saya harus memahami banyak latar belakang dan cara pencegahannya Mm-mm. gitunya, baik itu pencegahan ataupun minimal kalau untuk pengobatan kita nanti bisa referral atau kita sambungkan ke psikolog. Mm-mm. Nah, karena di zaman sekarang tuh gitu banyak anak yang terkena penyakit mental gitu ya. Oh, iya, iya. Sebenarnya trauma tuh orang tua kita dulunya, bayangin. Mm. Mereka juga sama mempunyai trauma, Iya. tapi tidak mengenal itu. Oh, tidak, ya tidak mengenal Iya, hal tersebut seperti anak-anak sekarang kan, beda. tidak seperti anak-anak sekarang Mm-mm. mengenal trauma. Trauma tuh apa? Kalau sekarang kan udah banyak ya penyakitnya. Ada OCD, Mm-mm. ada NPD gitu ya, ada yang lainnya juga gitu ya. Kalau orang tua dulu juga kalau dipikir-pikir ke Ustadz berpikir gitu ya, kayak sama, cuman tidak mengenal itu. Ya. Sehingga mereka menjalaninya seperti biasa. Nah, sekarang ketika banyak mensos, banyak yang kenal, banyak yang tahu, tentunya menjadi sebuah penyakit bagi dirinya gitu ya. Aduh, saya teh terkena penyakit ini. Mm. Tapi dia bukan untuk, ketika tahu teh bukan untuk berubah, sembuh, justru tambah malah menyakitkan gitu. Mm. Nah, kenapa ngambil itu? Karena tadi di pondok tuh kan sebuah miniatur masyarakat dengan latar belakang santri yang berbeda-beda, baik Mm. itu dari karakter maupun daerah datangnya gitu ya. Ada yang niatnya tadi pengen jadi lebih baik, ada yang dipesantrenkan tuh orang tuanya karena nakal di rumahna, wah kamu Mm-mm. mah nakal wae dipesantrenkeun gitunya. Benar-benar. Ada yang emang ingin memperdalam ilmu agama, ada Mm-mm. yang dengan berbagai macam tujuan di satu pesantren. Mm-mm. Nah, tentunya banyak latar belakang yang berbeda. Nah, untuk memahami itu semua, tentunya kita juga harus memahami keilmuannya. Makanya Ustadz mengambil jurusan itu gitunya, bimbingan Mm. konseling. Kalau di UIN tuh bimbingan konseling Islam. Ya. Guna untuk apanya, secara Islami gitu. Mm-mm. Bagaimana kita menekankan santri agar berperilaku baik gitu. Tujuannya tuh membimbing. Mm-mm. Sama kalau di pondok kan ada pengasuhan gitu ya. Kalau di luar sana ada guru BK. Oh, iya, Iya. Nah, di pesantren Alisan sendiri nggak ada guru BK, adanya pengasuhan. pengasuhan. Tadi tentunya kalau misalkan tidak menempuh ilmu itu, mungkin usaha juga sama dengan pengurus seperti saya dulu gitu ya. Mhm. Main hukum aja tanpa mendasari apa penyebabnya Mhm. gitu. Karena kalau sudah tahu penyebabnya, ternyata kita lebih enak jujur untuk Mhm. mengubah orang tuh. Ya, karena dengan kekerasan atau dengan hukuman-hukuman tertentu, anak jarang berubah. Mhm. Tapi ketika kita udah tahu caranya gitu ya, tahu pencegahannya, tahu seperti apa, kita lebih enak gitu. Mhm. Ya gitu intinya, ya sangat relevan gitu ya. Mhm. Bukan berarti eh Ustadz kuliah itu tuh untuk gimana gitu, tapi untuk memperdalam keilmuan sendiri guna diterapkan di pesantren. Mhm. Karena perlu juga untuk zaman sekarang. Ya, perlu.
emang apa salah satu ilmu yang dibutuhkan ya, ilmu apalagi yang dibutuhkan. sebagai pengasuh santri kan. Ya. Kalau di Bener-bener. Malaysia tuh kemarin Ustadz mengikuti sebuah seminar internasional gitu ya. Di Malaysia tuh guru atau profesi bimbingan konseling itu udah memasuki semua instansi kenegaraan Hmm. karena saking dipandang perlunya. Mm-mm. Contoh gini aja, kemarin ada kasus di Pasopati itu ada anak SMK yang bunuh diri. Oh ya. Kemudian beberapa lama dari situ ada juga 2 orang yang mencoba bunuh diri dengan waktu yang berbeda. Mm-mm. Tapi alhamdulillah diselamatkan oleh disegah oleh ojol gitu ya, ojek Ojol. online gitunya. Mm-mm. Nah, ketika dilihat anak seusia SMK gitunya udah berani mengambil kesimpulan bunuh diri. Mm. Karena mereka bingung cara mengatasi masalah yang mereka hadapi. Mm. Gitu ya, hingga akhirnya banyak masukan kan, nonton film apa aja jalan pintasnya bunuh diri atau nonton berita gitunya. Nah, tujuannya tuh itu Ustadz kuliah tuh biar tahu, oh permasalahan seperti ini, nanti jalan keluarnya seperti ini. Mm. Lebih ke akademiknya. Oh ya. Tentunya pengalaman ada, tapi untuk secara akademiknya belum punya. Nah, untuk bisa secara akademiknya makanya saya menempuh kuliah di jurusan bimbingan konseling Islam. Jadi oh ya jadi gitu ya Teh. Ya, Kenapa Ustadz memilih apa jurusan tersebut? Jadi emang salah satu ilmu yang diperlukan ya. Jadi Ustadz juga memilih hal tersebut gitu. betul, karena terkadang santri juga mohon maaf ya, kalau dulu tuh disebutnya psikolog, untuk psikolog ya, Hmm. ilmu yang berbeda dengan keislaman. Oh. Jadi tidak sedikit gitunya pesantren juga yang mengabaikan bab kesehatan mental anak santrinya. Mm-mm. Ada yang sakit mental disebutnya kupur nikmat gitu ya, Iya benar. atau apa. Tentunya itu tuh kalau bagi saya pribadi bukan kupur nikmat, Mm-mm. atau bukan tidak percaya sama Tuhan atau apa Mm. gitunya. Misalkan aduh saya teh lagi pusing gitunya, lagi banyak masalah, lagi burn out Iya bahasanya, benar. lagi ancur-ancurnya Heeh. gitu ya. Saya harus ke psikolog, harus gini. Tentu kalau dulu mandangnya kunaon sih kamu teh gila gitunya, tahun naon. Iya Tentunya iya. beda permasalahan zaman dulu dengan permasalahan Mm-mm. sekarang. Kita dulu mengatasi masalahnya ya udah, ketika ada masalah kita beresin. Sekarang kan mereka lebih banyak berpikir dulu. Mm. Belum asupan-asupan media informasi gitunya yang lain sebagainya. Mm-mm. Nah, terkadang santri itu Mm. tidak sedikit gitunya yang terkena itu tuh. Tapi kita acuh gitu ya, karena Iya. kita tidak tahu ilmunya. Ketika kita sudah tahu ilmunya, oh ternyata ini cara penyembuhannya. Contoh kasus gini, permasalahan klepto. Klepto. Tahu nggak klepto apa? Apa tuh tadi klepto? Baru dengar saya tadi. Kalau nggak salah klepto gitu ya namanya. Klepto tuh sebuah penyakit yang suka ngambil. Ngambil. Iya, walaupun ya tuh ngambil itu bukan buat kebutuhan. Oh. Dia tuh orang berada, orang mampu, Ah, ah. orang punya gitu ya. Tapi karena dia punya penyakit itu, dia ada barang apa dia bawa. Mm. Ada barang apa dia bawa. Ada Tapi barang apa dia dalam bawa. posisi dia tuh tahu itu teh milik orang lain gitu teh. Tahu Oh. Emang penyakit atau apa ya? penyakit itu. Nah, kemudian ada juga penyakitnya itu, salah satunya ya tadi OCD gitu ya. Mm. Contoh kalau di santri misalkan, Mm-mm. ketika wudhu, dia udah wudhu tapi dia ngerasa belum sempurna, wudhu lagi terus ngulang-ngulang. Jadi mengulang-ulang hal yang sama gitu ya, karena ada was-was dalam dirinya. Gitu, itu sebuah penyakit juga. Nah, itu harus disembuhkan gitu ya, karena apabila terus menerus nanti melebar gitu ya, dengan kepercayaan dirinya, dengan kesehatan mentalnya. Ada yang tidurnya tuh harus simetris si spray itu. Mm-mm. Nggak sedikit yang kayak gitu. Mm-mm. Nah, kita harus tahu itu gitunya, jangan mengabaikan. Nah, itu mah biasa dan nanti juga. Justru kalau ditumpuk biasa-biasa itu yang bahkan bisa jadi Jadi apa ya? Bom waktunya nanti. mm-mm. Ada istilahnya nanti sampai menyakiti diri sendiri. Ya. Gitu ya. Karena itu tadi dia lebih merasakan menyakiti diri sendiri itu menahan rasa sakit hatinya. Mm-mm. Ketika dia menyayat tangan, kalau di luar ya, di pondok tuh alhamdulillah nggak ada. Kalau di santri putra gitu ya, yang Ustadz tahu gitu ya. Mm-mm. Di putri juga kalau nggak salah nggak ada. Menyayat dirinya tuh misalkan di tangan, karena untuk melampiaskan rasa sakitnya Iya, gitu ya. yang dirasa. Kalah dengan sakit itu, jadi mereka seneng justru. Heeh. Bukan kita mah kan kalau kesakitan gimana, mereka mah seneng Seneng. gitu. Nah, itu kan sebuah penyakit juga gitu. Terus
pernah juga mendampingi orang yang stres gitu. Stres. Stresnya tuh karena ya salah satu pergaulan gitu ya, Mm-mm. eh sampai sembuh. Nah, salah satu tujuannya tuh itu saya tuh anfa'uhum linnas, supaya manfaat bagi manusia Mhm. juga gitunya. Ya, supaya bisa ya Nah, membantu lah ya tadi. ya hal Benar. sederhananya malah ada tempat bercerita anak gitu. Nah, Mhm. biar nyambung saya terus tahu ilmunya gitu. Iya, benar-benar Ustaz. Nah, kan banyak kenakalan remaja di zaman sekarang gitu kan Tad. Kira-kira tanggapan dari Ustadz sendiri kayak gimana Tad tentang kenakalan remaja yang akhir-akhir ini tuh emang apa ya kok bisa dibilang merajalela ya lah Tad ya. Kan kalau misalnya dulu itu ada beberapa kenakalan yang wajar gitu. Tapi tidak seberlebihan seperti zaman sekarang gitu Tad. Kira-kira tanggapan dari Ustadz kayak gimana Tad? Tentang kenakalan remaja zaman sekarang gitu. Kenakalan remaja zaman sekarang gitu ya. Kalau tanggapannya sebenarnya bagaimana kita apa ya? Dia harus mengikuti zaman gitu ya. Mm. Ya semakin sini semakin celah kenakalannya lebih gampang gitu untuk dilaksanakan. Jadi kalau dulu kenapa nggak separah zaman dulu? Tentunya dulu juga sama, beberapa kenakalan bisa dibilang itu yang parah gitu ya. Mm. Tapi kenapa nggak begitu banyak? Karena masih banyak nilai-nilai norma Mm. yang dipegang. Nilai-nilai norma yang dipegang. Salah satu contohnya mungkin dulu ada istilahnya kita suka ditakuti dengan mitos gitu ya, Mm. dengan mitos. Mungkin kita sering dengar waktu kita kecil ya, jangan pulang main lebih dari maghrib gitu ya, Mm. nanti diculik dengan kalong wewe gitu ya, Bener-bener. atau apapun itu kan justru dampaknya sebenarnya baik gitu ya. Mm. Nah tapi kan bagi sekarang itu karena dilabrak si nilai-nilai norma tersebut, Mm. walaupun itu mitos gitu ya, dilabrak pulang malam, hingga akhirnya kan banyak kenakalan-kenakalan yang dilakukan di luar sana gitu Mm. ya. Mm. Nah, salah satunya tadi sekarang tergerusnya nilai-nilai positif gitu ya. Jadi banyak terabaikan, dan juga dampak dari globalisasi yang mana lebih banyak informasi yang mudah digapai oleh Mm. anak-anak gitu lewat media sosial gitu ya. Tidak ada batasan dan saringan. Mm. Nah, tentunya tadi kalau kita hidup zaman dulu ya mungkin nakalnya zaman dulunya itu tuh udah nakal parah. Mm. Tapi untuk zaman sekarang udah sangat separah zaman dulu, karena ya tadi di zaman sekarang banyak juga gitu ya kenakalan yang bersifat baru gitu ya. Mm. Kemudian tadi karena sedikitnya norma-norma yang dipegang sama anak-anak. Udah bablas aja Oh, weh. heeh. Makanya beruntung kalau jadi santri itu sebenarnya. Mm. Kenapa beruntung? Karena mereka masih punya norma dan aturan gitu. Mm. Norma dan aturan salah satunya eh pondasi-pondasi agama gitunya yang membedakan itu halal itu haram, itu Iya. boleh itu enggak gitu ya. Contoh bab perempuan aurat segimana Mm. gitunya, laki-laki batasannya kayak gimana, itu kan norma-norma yang baik untuk kita ya, aturan yang baik gitu yang diberikan dari pesantren, yang diberikan oleh agama Islam gitu ya. Makanya beruntungnya tuh itu kita punya batasan. Mm. Nah ketika kita tidak tahu batasannya, udah kita terlalu menginikan budaya barat. Oh lagi trennya pakai pakaian kayak gini, ikutin kayak gitu. Mm. Oh lagi trennya si laki-laki tuh menginikan gaya perempuan, diikutin. Nah itu jadi lebih banyak ke arahnya tuh karena masa muda gitu ya, Mm. masa mencari jati diri itu bener, arahnya tuh gampang terbawa arah gitu ya. Iya. Nah tentunya tugas para pendidik sendiri untuk membantu mengarahkan ke arah yang lebih baik. Nah, Mm. tanggapannya mah gimana ya untuk kenakalan remaja zaman sekarang mah istilahnya ya kita harus dampingi, Harus jangan sampai didampingi. dibiarkan. Heeh. Kalau dibiarkan naudzubillah gitu ya. Segimanapun itu nakalnya kita dampingi, jangan sampai kita nyerah. Udah ah, capek gitunya, masalahnya berat ini mah. Dampingi we terus gitu ya. Karena kan udah dibalik kesusahannya pasti ada kemudahan gitu ya. Benar-benar. Setidaknya tadi kita eh jadi wasilah mungkin si anak kita selamat gitu ya Mm. dari perbuatan yang membahayakan bagi dia gitu ya, hingga akhirnya di kemudian hari
dia pun sadar perlakuannya zaman dulu ketika dia masih anak-anak atau remaja itu salah, dan dia akhirnya mendidik anaknya jadi lebih baik lagi. Nah itu Mm-mm. kan jadi memutus gitu ya. Jadi ketika kita dampingi remaja sekarang, kita putuskan dari dampak-dampak negatif, ya nanti mereka punya anak juga tentunya lebih perhatian ke anaknya lagi, Mm-mm. sehingga akhirnya terus generasinya semakin membaik Mm. gitu. Walaupun ya ada mungkin satu Ya, dua ya namanya yang benar. susah, tapi tadi itu ya kalau santri mah nanti istilahnya kalau saya tuh sering bilang tuh tahu jalan pulang mereka tuh. Mm-mm. Mau segimanapun mereka melangkah jauh, dia tahu bagaimana caranya dia bertobat. Mm-mm. Dia tahu bagaimana caranya dia memperbaiki diri sendiri Iya. gitu ya. Dia tahu bagaimana caranya dia tuh kembali lagi ke jalan yang benar. Mm. Nah tapi tadi untuk kembali itu harus ada, kalau di jalan terus ada rambu-rambu yang Iya. mengarahkan. Nah itu tugas kita gitu. Jadi mau segimanapun nakalnya sekarang ya kita mah dampingi weh gitu. Mm-mm. Gitu. Berarti apa ya? Oh ya, ini aja deh Tat. Kira-kira setiap orang itu kan emang beda-beda ya tadi ya. Ya. Apa setiap santri itu yang nakal khususnya Mm-mm. emang bener-bener mereka yang nakal, atau setiap kenakalan yang mereka lakukan tuh ada faktor tersendiri? Ada faktor tersendiri. Ada faktor. Ada faktor sendiri. Jadi label nakal tuh sebenarnya kita jarang pakai ya Mm-mm. untuk label nakal, karena nanti kita istilahnya memberikan label nakal tuh sama aja kita mendoakan, wah santri Mhm. anak nakal gitunya, jadi dijabah jadi nakal gitu ya. Jadi kita lebih menamakannya yang kurang baik aja gitu Mm-mm. ya. Jadi kalau misalkan label nakal, cap nakal gitu ya. Nah tapi semuanya itu tuh tetap nggak semena-mena mereka itu melakukan hal yang tidak baik gitu ya, kalau nggak Mm-mm. ada latar belakang. Mm-mm. Jadi label nakal sendiri itu lahir ketika dia tuh kurang dipahami, dia melakukan sesuatu yang di luar aturan kita, baru kita cap nakal gitu. Mm-mm. Nah cap nakal tersebut bisa masuk ke dalam dirinya tuh, ada sudahlah saya mah nakal gitunya, Mm-mm. Mm-mm. ah udah we tanggung gitu ya, Ya. tanggung nakal, orang lain udah ngecap saya nakal, ngelabelin saya nakal gitu, hingga akhirnya kita jarang melabelkan nakal. Kita Mm. melabelkannya ya kamu kurang baik, kamu melanggar aturan Ya. gitu, menghindari hal tadi gitu ya. Kalau Mm-mm. kita ngelabelin nakal takutnya ah udahlah udah nakal saya udah tanggung, orang lain udah mandang jelek ke saya gitu ya. Mhm. Nah tapi kita lebih ke ya kamu tuh harus perlu pembinaan lebih lanjut biar lebih Mm-mm. baik gitu. Jangan sampai kamu tuh terus melakukan hal-hal yang negatif. Nah tadi ya tidak murni mereka nakal, enggak, Mm. mereka tuh masih baik sebenarnya. Cuman tadi faktornya dulu apa, apakah mereka terbawa circle atau mereka tuh butuh perhatian gitunya, ngerasa di rumah orang tuanya sibuk terus dimasukin ke pondok, Mm-mm. di pondok juga gak ada yang merhatiin, ah saya tuh supaya ada yang merhatiin deh udah wes nakal gitu ya, Heeh. saya teh kabur, saya teh merokok, saya teh ngebully orang gitunya biar Mm. saya teh ada yang merhatiin gitu. Nah tadi nggak murni mereka tuh nakal, enggak, karena Mm. tetap fitrahnya manusia itu adalah baik. Baik. Nah kita tuh istilahnya membantu orang tuh kembali pada fitrahnya. Oh gitu. Kira-kira masih ada gak kayak kesempatan untuk mereka semua berubah? Tentunya banyak, Banyak. kesempatan tuh masih terbuka luas gitu ya. Luas. Kita jangan menjudge seseorang tuh udah nggak bisa berubah, enggak. Oh. Jadi lebih ke kita ikhtiar, kita mendoakan, dan Allah yang ngasih hidayahnya. Mm. Jadi yang membuat anak berubah tuh istilahnya bukan kita. Mm. Mau segimanapun kita itu membimbing anak, menghukum anak, atau mendisiplinkan anak, tapi ketika Allah belum menghendaki, ya itu ujian bagi kita gitu, biar Mm. terus. Tapi ketika kita mendisiplinkan anak, mendidik anak, kita berdoa supaya anak itu baik, ya Allah ijabah, ya Allah bakal kasih hidayah, bakal berubah Mm. gitu ya. Jadi masih terbuka luas, masih panjang perjalanan hidup manusia tuh. Mm. Bahkan ada yang mengatakan laki-laki tuh tingkat kematangannya di umur 30. Mm. Jadi kalau udah 30 ke sana dia masih berperilaku buruk, ya bakal buruk juga gitunya. Kalau udah baik bakal baik.
Tapi tadi teh nggak ada yang tahu hidayah dari Allah mah. Kita Mm-mm. mah hanya ikhtiar aja Ya, udah jadi. gitu. Eh, Kira-kira dari Ustadz sendiri ada gak Ustadz pesan-pesan dari Ustadz khususnya bagi para santri pun juga bagi para pengasuh mereka gitu Ustadz, dari Ustadz tersendiri. Kalau pesan dari saya mah intinya satu, kita tuh jangan ikutin orang lain capek. Eh, Jangan ikut Lebih orang baik lain. jadi diri sendiri. Mm-mm. Orang lain mau ngikut kita nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Kalau kita ngikutin orang lain capek. Kita misalkan dianggapnya oleh circle tertentu, ya kita harus ngikutin budaya circle tertentu. Misalkan taruh kita punya banyak temen gitu, tapi kita tuh ngikutin mereka gitunya. Harus pakaiannya kayak gini, kita ngikutin kayak gitu. Capek gitu ya. Capek. Harus nangkring, harus nongkrong, capek. Lebih baik di diri kita sendiri aja. Dan nanti pun kita bakal ketemu dengan sayang satu versi dengan kita. Mm-mm. Jadi pesannya mah jadi diri sendiri, weh. Capek aslinya ngikutin orang lain tuh ya, ngikutin orang lain mah stylish, kita ikutin stylish. Padahal itu tuh bukan style kita gitu ya. Orang lain tuh hidupnya kayak gini, kita ngikutin kayak gini. Orang lain tuh dunia malam penakalnya, Mm-mm. karena pengen diakui kita sebagai anak gaul ikut dunia malam, capek gitu ya, ngeluarin uang gadangnya Mm-mm. apanya gitu ya. Masuk motor misalkan jadi gangster, harus nongkrong, harus apa, harus punya atribut tawuran apa. Tapi kalau jadi diri sendiri, saya nikmatinya kayak gini ya kayak gini we. Bab orang lain suka atau enggak, yang penting saya mah bener. Nah Mm-mm. nanti kita bakal ketemu dengan yang satu versi dengan kita. Oh saya Mm-mm. nyaman dengan ini, akhirnya membuat circle yang baru Mm. gitu. Pesannya mah udah jadi diri sendiri aja weh, capek ngikutin orang lain mah ya. Mm. Udah weh ngelihat apa, orang lain tuh sebagai pembelajaran aja Mm-mm. gitunya, lalu diterapkan pada diri kita. Mm. Oh kalau kita kayak gitu nanti plus minusnya kayak seperti apa gitunya, jangan sampai terjadi pada diri kita gitu mungkin. Oh gitu ya Teh. Jadi emang apa ya, kita bukan sebagai santri aja ya, tetap Mm-mm. sebagai manusia ya kita juga harus punya jalur hidup sendiri dong. Nggak bisa Betul. kita menjadikan standar orang menjadi standar hidup kita Nah gitu. itu kan yang sekarang lagi tren ya, Mhm. standar TikTok gitu ya. Bener bener. Gaya kita jadi harus standar TikTok Heeh. gitu ya. Perempuan pakai Mm. apa-apanya standar TikTok gitunya, kecantikannya. Padahal kalau di ini gitu ya, contoh weh kayak make up Mm-mm. atau alat kecantikan gitunya, skincare. Pasti pengen pakai skincare ini biar kelihatan cantik. Dan tentunya model mah yang cantik. Mm-mm. Jarang Mm. pakai model yang kurang Iya, cantik gitu bener. ya. Nah, tapi itu yang jadi standar, itu yang bakal bikin kita capek. Akhirnya ketika kecapean nanti jadi dirinya, aduh kenapanya saya mau kayak gini beda sama orang lain, minder gitu ya, menjauh dari orang lain, menarik diri. Nah itu gitu. Bahkan ada sebuah buku gitunya, atau sebuah buku atau ilmu gitu ya, itu teh tentang stoikisme gitunya. Stoikisme. Iya, jadi tentang tadi jangan ngikutin standar orang lain, Mm. udah jadi diri kita aja. Itu enak bener dialamin tuh, kita nggak harus ngikuti standar orang lain. Mm. Kita jadi pede dengan diri kita sendiri gitunya, memperbaiki diri kita sendiri, tentram hidup teh Mm. gitu. Tinggal dijalanin aja ya Tinggal Teh. dijalanin Tinggal aja. dijalanin aja. Jadi emang kesimpulannya gimana ya Teh? Emang kita tuh pertama harus bisa memosisikan diri sama Betul. dari dalam pandangan orang lain, tetapi kalau sebagai santri tersendiri ya, kita tidak boleh kita harus bisa membedakan nih yang baik mana, yang buruk gimana, dan kita juga di situ kan menjadi salah satu pembelajaran untuk kedepannya gitu Tad. Kita tuh harus bisa memilih pilihan yang matang gitu Tad ya. Harus pilih yang kanan atau yang kiri. Kira-kira kalau pilih yang kanan ntar bakal gimana, Betul. kalau yang Kiri bakal gimana gitu ya Tad ya. Gitu aja mungkin ya Tad ya. Ya, Podcast kita kali ini siap. tentang santri. Emang ini tuh kan memang salah satu topik yang menarik ya Tad ya. Ya, Karena mungkin dalam beberapa saat ada orang yang kebingungan, ini kenapa kok mungkin anak didiknya kayak gini, susah diomongin kah, bandel kah, atau gimana kah. Ternyata memang kitanya aja yang harus mendalami ya Tad ya. mendalami itu. Terakhir mungkin ya, yang saya ini dari
kan tadi untuk santrinya jadi diri sendiri ya. Kalau untuk pengurusnya mungkin Ya. bagi siapapun gitu ya. Ya anak kurang baik perilakunya atau anak melanggar atau apapun itu, ya itu mah ujian bagi kita, tugas kita. Kalau semuanya soleh, lalu apa tugas kita? Benar-benar Gitu ya. Itu aja paling. itu aja ya tadi. Jadi seperti ya pemirsa semua, teman-teman, sobat Ihsan semua. Jadi kita sebagai pengurus, mungkin di luar sana para pengurus atau mungkin yang nonton ini sekarang para santri gitu penonton, teman-teman semua. Jangan ikutin orang lain, jangan FOMO kalau kata orang ya. Jangan pengen ikutan-ikutan. Oh, ini kayaknya keren. Oh, ini kayaknya itu. Walaupun memang itu masa-masa kita gitu kan. Sebagai santri, bukan sebagai santri, sebagai anak remaja gitu Betul. kan ya. Untuk mencari jati diri kita. Akan tetapi kita juga harus bisa memfilterisasi kelakuan kita harus kayak gimana. Lalu untuk sebagai pengurus atau pengasuh bagi anak-anak remaja atau para santri atau para murid-murid di luar sana, memang kita yang harus memasuki dunia mereka ya tadi, seperti itu. Jadi semoga percakapan kita hari ini bisa membawa ilmu, motivasi atau bahkan menjadi suatu perkataan yang bisa menggerakkan hati gitu tadi. Bagi para penonton semua, bagi para santri di luar sana, murid-murid, guru-guru di luar sana, agar menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bukan untuk kalian saja, bagi kita juga sama ya tadi. Bagi kita juga tetap terus belajar. Benar-benar. Jadi seperti itu saja ya. Mungkin teman-teman sobat Ihsan semua, semoga podcast kita hari ini membawa ilmu bagi kita semua dan insya Allah menjadi keberkahan dan juga ladang pahala bagi kita semua. Mungkin cukup sekian, cukup kan Ustaz? Cukup aja sampai segini. Terima kasih kepada sobat Ihsan semua yang telah stay sampai saat detik ini untuk menonton podcast kita hari ini ya tadi. Emang tidak mudah untuk menonton podcast seperti ini karena mungkin ada ketertarikan tentang pembahasan sekarang atau mungkin tidak tertarik, tapi semoga saja yang menonton sampai akhir podcast ini bisa sama-sama memperbaiki diri semuanya ya tadi. Seperti itu saja. Terima kasih kami ucapkan kembali pertama ke Ustadz Rahmat juga yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini, memberikan ilmunya, memberikan pengalaman bagi kita semua agar kelak kita tidak salah ambil jalan ya tadi ya. Seperti itu. Terima kasih kepada para penonton juga dan juga terima kasih kepada seluruh yang telah membantu podcast kita hari ini. Mungkin cukup sekian. Ana sebagai host, Rehan Maulana, dan juga Ustadz Rahmat sebagai narasumber kita. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.